Ajarin aku biar aku selamat. Dah itu aja. Yang ngajarin bukan saya, Pak, Roh Kudus. Jadi Bapak bisa diselamatkan. Ada perintah-perintahnya gitu. Dan firman Tuhan sendiri yang sudah memberikan jalan bagaimana caranya kita diselamatkan. Selamat itu maksud Bapak apa sih? Saya nggak ngerti. Coba kita definisikan kata selamat itu. Dalam pengertian Pak Transporter tuh, Bapak bilang ajarin aku selamat tuh maksud selamat yang gimana tuh? Dalam pengertian aku begini loh. Selamat. Itu kan ada kematian kekal, ada kehidupan kekal. Supaya aku melewatin ini, aku mencapai kehidupan kekal gitu loh. Selamat. Syaratnya kan lahir kembali. Tanpa kelahiran baru menjadi ciptaan yang baru, kita nggak bisa masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Gitu. Jadi keselamatan setelah kita masuk surga, keselamatannya dibaharui menjadi ciptaan yang baru, itu maksudnya keselamatan. Gitu. Terus? Ya, setelah Bapak menjadi manusia baru, artinya menanggalkan dosa-dosa kita, menanggalkan manusia lama kita, berarti berubah oleh pembaruan budi kita, betul? Dulu suka judi, dulu suka mabuk, sekarang nggak lagi. Itu namanya lahir kembali. Kalau diulangin lagi? Maksudnya diulangin lagi? Mabuk lagi, judi lagi. Ya. Bertobat lagi gitu. Boleh? Boleh? Ya nggak boleh dong, Pak. Emang ada orang senang mengajarkan begitu? Emang ada pendeta ngajarin Bapak begitu? Habis jadi Kristen lalu boleh mabuk, boleh judi, boleh mencuri, boleh berzina gitu maksudnya? Ada yang ngajarin itu kan enggak? Enggak, tapi kan manusia ini kan selalu dekat dengan dosa, selalu sering. Enggak. Karena Alkitab mengatakan barang siapa yang menerima Yesus itu diberi kuasa, artinya ada Roh Kudus di dalamnya. Berarti dia belum ada yang mengingatkan, dia masih jatuh bangun di dalam dosa-dosanya, berarti ini hubungan dengan Tuhan ini harus diperbaiki lagi. Karena nggak mungkin ketika roh Allah di dalam kita menjadi ciptaan yang baru, kemudian kita pengennya judi, pengennya itu nggak mungkin, karena roh Allah itu tidak pernah mendorong kita untuk ke arah maksiat, Pak. Kalau roh Allah ada di dalam kita, Roh Kudus itu justru akan mendorong kita untuk apa? Belajar Alkitab. Saya dulu waktu pertama kali menerima roh Allah di dalam hidup saya baca Alkitab nggak bisa berhenti loh. Saya berdoa nggak bisa berhenti, berdoanya berjam-jam. Jadi nggak mungkin Pak, roh Allah ketika ada di dalam kita, ketika kita lahir baru, kita diberi kuasa, ada roh Allah di dalam kita, nggak mungkin roh Allah tuh mendorong kita untuk berbuat maksiat, itu sudah impossible itu. Aku dulu udah dibaptis, aku udah terima Yesus, habis itu aku buat dosa lagi, habis itu aku bertobat lagi, aku buat dosa lagi. Iya. Itu berarti diterima nggak? Itu berarti Bapak belum menjadi ciptaan kembali, ciptaan baru. Jadi apakah aku harus dibaptis lagi? Bukan dibaptis lagi, Bapak harus minta supaya roh Allah itu diam di dalam Bapak dan supaya dibaharui pikiran dan perasaan Bapak. Berarti Roh Kudus, Bapak belum dibaptis Roh Kudus, berarti Roh Kudus belum ada. Karena nggak mungkin kalau roh Allah ada di dalam kita, mungkin nggak roh Allah bilang menuntun kita, kamu ngerokok, kamu judi, nggak mungkin. Itu mungkin dulu. Pasti roh Allah akan memimpin kita. Dikatakan jika roh Allah ada di dalam kamu, dia akan mengajar kamu dan memimpin kamu dalam kebenaran. Jadi tandanya orang kalau dia masih didorong untuk berbuat jahat, berbuat maksiat, berarti roh Allah nggak ada di dalam dirinya, Pak. Berarti Anda nggak bisa. Itu kayak mana jadinya? Maksudnya kayak mana? Kayak begitu tadi. Ya, Bapak berdoa, Bapak bersekutu. Caranya bagaimana? Minta berdoa, bersekutu, baca firman Allah supaya akal budi kita dibaharui. Gak mungkin kalau roh Allah ada di dalam kita, tidak mungkin roh Allah itu mendorong kita untuk mabuk, judi, main cewek. Itu sudah impossible itu, Pak. Karena Alkitab, Yesus berkata begini, jika roh Allah ada di dalam kamu, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ketika kita menjadikan kudus untuk Tuhan di dalam hidup kita, dia menjadi raja, pemimpin kita, maka roh Allah itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Gak mungkin Roh Kudus nyuruh kamu itu berbuat maksiat. Umpamanya orang yang berbuat dosa tadi tuh, terus kemana dia? Ke neraka gitu ya, dihukum. Berarti belum lahir baru, Pak. Dan orang yang tidak lahir baru tidak bisa masuk. Ya, umpamanya kalau, ya orang gak lahir baru itu kemana dia? Kalau tidak kehidupan kekal, berarti kematian kekal. Kematian kekal kemana, Pak? Kematian kekal kemana? Di dalam mati aja. Enggak, ada kematian kedua. Bapak baca Wahyu 19, coba Bapak baca. Alkitabnya kecil.
Ya mati Yang kecil nampak. yang gede dong, Pak. Itulah sebabnya ketika Bapak kecil, Bapak nggak baca. Nih, Bapak lihat tuh Wahyu 19. Nah, Apa itu kematian yang kedua? Nih ya. apa itu kematian kedua? Kematian kedua itu yang terpisah dari Allah selama-lama di dalam neraka kekal. Gimana sih? Dalam lautan api. Sorry, Wahyu 20, Lautan api. 14. Sorry, Wahyu 20. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kematian kedua itu selama-lamanya terpisah dari Allah tanpa pengharapan dan tanpa sang sumber hidup itu. Oh gitu ya? Ngeri ya? Ada dua kematian. Makanya Alkitab berkata di dalam Yohanes 3 tadi, kalau Bapak cuma lahir sekali dari bapakmu cuma Adam aja, kamu akan mati 2 kali. Kamu mati secara jasmani, nanti kamu akan masuk dalam kematian kedua, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi kalau kamu lahir 2 kali, kamu harus lahir dari bapakmu Yesus, Adam kita yang kedua, maka kamu hanya akan mengalami 1 kali kematian. Kita hanya akan mati secara jasmani, tapi kita akan masuk dalam kehidupan kekal. Yaitu apa? Bersama-sama dengan Allah di langit yang baru dan di bumi yang baru. Itu Katanya dengan kita menerima Yesus kita akan diselamatkan. Coba Bapak baca Roma 8 ayat 1. Cukup nggak kita menerima Yesus diselamatkan? Sekarang saya tanya Pak. Nah itu Bapak Alkitabnya kecil terus. Sekarang saya tanya Pak. Ada banyak orang, termasuk kita ya teman-teman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan kita Pak. Pak, Yesus sebagai Tuhan itu artinya apa? Sebagai Tuhan dan Raja di hidup itu maksudnya apa? Yesus sebagai Tuhan. Tahu nggak artinya? Tidak. Nah itu, Tuhan itu artinya Bapak tuh budaknya, hambanya. Apapun yang Yesus katakan, Bapak harus ikuti. Jadi ketika Bapak merasa saya percaya Yesus Tuhan, Tuhan itu maksudnya Bapak pencipta kan gitu. Yesus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ini kan berkali-kali Bang Edis dan saya juga ngajarin kepada tubuh Kristus. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu maksudnya dia itu penguasa tunggal di dalam hidup kita. Tidak ada penguasa. Jadi apapun yang Yesus katakan, Bapak ikuti. Nah kalau Yesus ngomong, Pak jangan mencuri, Bapak mencuri. Makanya Yesus berkata apa? Begini Pak, Pak dengar saya. Makanya Yesus di dalam Matius 7, Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya betul. Kenapa? Karena aku kan percaya Tuhan khusus, tapi nggak melakukan kehendaknya. Di perjanjian baru begini loh kata-katanya. Tuhan, Tuhan, kami kan begini demi namamu, kami kan begini demi namamu katanya kan. Terus jawaban Tuhan itu apa katanya? Pergilah kau sekalian pembuat kejahatan katanya. Kenapa menurut Bapak kira-kira dibilang enyahlah engkau pembuat kejahatan? Menurut Bapak kenapa Yesus ngomong begitu? Apakah itu yang bukan itu yang dibilang itu nabi-nabi palsu itu gitu? Atau iya, pengajar palsu, nabi palsu itu termasuk kita Pak. Ketika menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu maksudnya dia mengendalikan hidup kita. Maksudnya kita menyerahkan hidup kita, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita kepada dia. Mesias itu pemimpin kita, satu-satunya pemimpin kita pada hidup. Ini loh teladan Yesus Pak. Yesus sebagai manusia dia punya kehendak bebas. Tapi ketika dia di Taman di Eden, Yesus kan berkata, Bapa, sekiranya mungkin lakukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ngerti nggak Pak? Jadi kita menyerahkan kehendak kita. Saya punya keinginan. Oh saya pengen ini, saya pengen ini. Tapi kalau itu keinginan kita tidak disubmit, tidak diletakkan di bawah Kristus, artinya Kristus tidak menjadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan doang. Cuma di mulut doang kita bicara, oh Yesus itu Tuhan, Tuhan. Kamu orang Kristen ya? Ya. Tuhannya Yesus ya? Ya. Tapi tetap judi, tetap mabuk, tetap main cewek, tetap korupsi. Gimana? Nggak bisa Pak. Yesus Tuhan itu maksudnya ya berat ya? Apa yang Yesus katakan ya kita ikuti gitu loh Pak. Roma kalau mabuk nggak boleh? Nih Roma 8 ayat 1 tadi. Roma 8 ayat 1 kalau Bapak baca dalam bahasa Inggrisnya dikatakan nih, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus. Betul, kita tidak akan lagi dihukum. Tetapi bagi mereka yang tidak berjalan di dalam daging melainkan di dalam roh. Nggak berhenti sampai di situ. Gitu loh Pak. Saya tanya sama Bapak, contohnya saya tanya sama Bapak punya asuransi nggak? Enggak.
Kalau Bapak punya asuransi contoh, Bapak kan dijanjiin, oh nanti kamu akan dibayar, nanti kalau meninggal kamu akan diberikan uang pertanggungan gitu. Ya. Tapi Bapak udah dikasih jaminan nih, udah dikasih jaminan, ada polis asuransinya, betul? Tapi tengah-tengah perjalanan Bapak nggak bayar preminya, kira-kira jaminan itu bisa Bapak klaim nggak? Klaim. Bapak nggak bayar premi nih, macet, udah 2 tahun, bayar premi, tiba-tiba tahun ketiga macet, nggak bayar lagi. Kira-kira ketika Bapak mau mengklaim, keluar nggak janji-janjinya itu? Enggak, gitu loh Pak. Suruh bayar. Apa? Perjalanan kita mengiring, makanya Paulus berkata apa? Kamu yang mulai dari roh, jangan kamu mengakhiri pertandinganmu dengan daging. Itu sia-sia, karena kamu sudah memulai dengan sesuatu yang baik. Jangan kamu mengakhirinya dengan sesuatu yang tidak baik. Sama tadi Pak, Anda nggak bayar preminya tengah jalan, gue nggak mau nggak ikut-ikut Tuhan Yesus lagi, gue berhenti ke gereja. Kenapa? Karena tadi dia pikir gue udah kasih perpuluhan dipikir arisan, gitu kan? Tiap bulan dia setor, nanti dia butuh dia narik. Mindsetnya pikirannya keliru. Nggak bisa. Jadi untuk jadi selamat itu susah ya, biar kita selamat. Bukan, karena Yesus berkata di dalam kitab Wahyu, kalau Bapak baca, barang siapa menang sampai akhir, betul nggak Pak? Iya. Terus kan itu kan katanya gini lagi ya. Jadikanlah seluruh sampai apa ya? Jadikanlah seluruh jadi umatku itu gitu loh. Kan kita disuruh menginjil juga itu ya. Maksudnya gitu ya. Bukan menginjil Pak, tapi memberitakan kabar baik. Menyebarkan apa ya? Memberitakan kabar baik. Ya. Ya gitu. Maka dunia setelah kabar baik itu sampai ke penjuru dunia, maka dunia ini akan berakhir. Ya. Sampai seluruh bangsa mendengar Injil kabar baik ini, maka nanti di dalam Roma 11 dikatakan sampai pintu keselamatan itu ditutup. Jadi Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-11 mengatakan begini. Yesus itu pokok zaitun sejati. Kita ini ranting-ranting, ada ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Ranting-ranting masih orang Yahudi. Beberapa ranting ini dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Orang Yahudi ada yang nggak percaya dia Mesias, pokok zaitun. Dipatahkan sama Tuhan. Supaya kita dari bangsa lain ini, orang yang tidak bersunat, yang disebut orang yang jauh, itu dicangkokkan, ditanam, makan daripada pokok zaitun sejati, dijadikan satu dengan imannya orang Yahudi. Dicangkokkan ke dalam pokok zaitun sejati, itu kata Rasul Paulus. Sampai apa dikatakan apa? Sampai jumlah yang genap. Ketika Tuhan melihat, oh ini sudah genap, semua bangsa sudah ada yang mewakili di hadapan Allah, karena dikatakan Mesias itu 144.000 ya. Bukan 144.000 itu orang Yahudi. Yang lain itu dari bangsa-bangsa lain. Semua bangsa akan datang sujud menyembah kepada Raja Mesias kita, yaitu Yesus Kristus. Sampai Tuhan lihat jumlah yang genap itu tercukupi, maka pintu keselamatan itu akan ditutup. Gak akan ada. Itu ranting yang kering itu maksudnya apa ya? Ranting yang kering. Ya ranting itu maksudnya orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Dibuang, dipatahkan. Ya. Belum ya? Jadi ranting yang kering. Iya, makanya di luar Yesus kita nggak bisa hidup kita sendiri, Pak. Hidup kita itu bukan dari sustain dari diri kita sendiri, tapi kita harus nempel pada pokok anggur. Yesus itu yang memberi kita sumber hidup kekal, bukan dari kita sendiri. Sumber hidup kekal itu bukan kita, tapi Yesus. Ya. Terus kehidupan kekal itu di mana? Nanti dong di langit yang baru dan bumi yang baru. Setelah tubuh kita dibangkitkan. Ini kan sekarang kita memiliki tubuh yang fana, betul? Kita dikatakan kita tuh bersekutu dengan Adam. Bapak kita tuh Adam. Kita dilahirkan dari benihnya Adam. Kita memiliki tubuh yang fana. Nanti kita akan memiliki tubuh yang sama dengan yang dimiliki oleh Adam yang kedua. Dalam kehidupan kekal. Maka dikatakan nanti nggak ada lagi air mata, tidak akan lagi duka cita. Gitu Pak ya. Jadi kehidupan kekal itu di surga apa di bumi? Di bumi dong. Gimana sih Bapak ini? Di bumi. Yang di surga. Manusia tidak diciptakan di surga, Pak. Jadi yang di surga siapa? Makhluk roh. Namanya Yesus dengan 144.000 orang itu. Bukan, 144.000 itu sudah nanti. Itu angka yang melambangkan suatu keselamatan bagi orang Yahudi. Jangan dipikir 144.000 itu benar-benar jumlahnya 144.000, enggak. Itu yang mewakili bangsa Israel. Bangsa Israel. Tapi bagi kita bangsa-bangsa ada jumlah yang tidak terhitung. Bapak baca tuh di dalam kitab Wahyu.
ada sejumlah besar orang yang tidak bisa terhitung banyaknya dari segala suku, kaum, lidah, bangsa dan bahasa yang berdiri di hadapan tahta Allah dan anak domba itu. Gitu ya. Jadi Bapak jangan ngitung mikirin 144.000 itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan yang panggil. Yang perlu Bapak pikirkan adalah bagaimana kita dibaharui akal budi kita. Ini tugas kita. Ketika Bapak memang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak minta sama Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Supaya Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Ketika aku mau jatuh dalam dosa, aku bertobat. Berikan aku kemampuan Tuhan untuk aku tidak mengulangi dosa. Yang itu kan udah dibaptis, aku udah dibaptis. Kalau Bapak nggak bisa. Persekutuan itu Dosa dengan Tuhan, Pak. Minta sama Tuhan, kita ngomong sama teman kita gitu. Tuhan penuhilah aku dengan klaim janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini, Pak. Kan Tuhan berkata dia akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua manusia. Kalau kamu meminta Roh Kudus, dia akan mencurahkannya. Lah Bapak minta enggak Roh Kudus? Gak pernah. Aku keseringan gitu loh. Aku seringan gitu loh, jatuh ke dalam dosa terus. Ya karena Bapak nggak dipenuhi Roh Kudus. Ya itu. Iya itu. Sering. Gitu dia. Iya, jadi nggak mungkin kalau Roh Kudus ada di dalam kita, nggak mungkin Roh Kudus bilang kamu bermaksiat aja, nggak mungkin. Jadi itulah aku sekarang juga nih masih berdosa, masih belum bertobat lagi. Ya, makanya kita harus, bukan cuma Bapak, saya juga bertobat. Ya kan? Gitu. Gitu ya Pak? Oke. Jadi caranya Yaudah. ada dua, bersekutu dengan doa dan bersekutu dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Gak ada cara lain Pak.